Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Di sini kami akan membahas yang pertama pengertian ilmu ekonomi, yang kedua tujuan mempelajari ilmu ekonomi, yang ketiga tokoh ilmu ekonomi, yang keempat konsep-konsep dasar ilmu ekonomi, yang kelima teori ekonomi. Yang pertama pengertian ilmu ekonomi. Menurut Profesor P.A. Samuelson, seorang ahli ekonomi, mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jenis mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki cara penggunaan sumber daya yang ada. Berdasarkan definisi tersebut, ilmu ekonomi disimpulkan bahwa melahirkan prinsip, yaitu yang pertama kelangkaan, yang kedua adalah pilihan. Sehingga dalam studi ilmu ekonomi akan mencakup sebuah studi mengenai aspek tertentu perilaku, dan mau tidak mau ilmu ekonomi harus pula menyentuh ilmu jiwa yang merupakan studi tentang perilaku manusia. Selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu ekonomi yaitu mencari tahu pengertian mengenai hubungan yang terjadi di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perekonomian. Yang kedua, memanfaatkan segala peristiwa yang terjadi di seputar ekonomi untuk dijadikan sebuah landasan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan dalam menghadapi segala permasalahan yang ditemui. Yang ketiga, menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan baik bagi kemajuan perekonomian, menjadikan para pihak yang membaca dan menikmatinya memiliki wawasan yang luas serta tambahan ilmu yang baik. Selanjutnya, dapat melatih seseorang dalam mengembangkan kreativitasnya, melatih manajemen kehidupan manusia, melatih mengatur dan mengelola perekonomian, menjadikan manusia sebagai agen perubahan dalam kehidupan masyarakat, lalu membantu manusia dalam mengenal potensi alam sekitarnya. Tokoh ilmu ekonomi antara lain ada Karl Marx, Friedrich Hayek. Ekonomi dari Inggris ternama ada Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes, dan Amelia Fletcher. Selanjutnya, pada konsep-konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan. Setiap agen ekonomi, baik rumah tangga maupun perusahaan, menghadapi masalah keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Rumah tangga memiliki keterbatasan pendapatan, waktu, dan sebagainya, sehingga jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi juga terbatas. Perusahaan menghadapi keterbatasan anggaran pula, sehingga harus menentukan berapa jumlah input yang akan digunakan dalam proses produksinya, serta berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Selanjutnya ada pilihan-pilihan atau choice. Seseorang selalu dihadapkan oleh berbagai macam pilihan hidup, seperti ingin berlibur ke pantai atau pegunungan. Apakah kita ingin berbelanja di pasar swalayan atau tradisional? Apa kita melanjutkan kuliah atau bekerja, menabung terlebih dahulu atau menikah? Itu semua merupakan pilihan yang hadir dalam kehidupan kita. Selanjutnya ada biaya kesempatan atau opportunity cost. Ketika ada seseorang memilih salah satu pilihan tersebut, maka ada biaya kesempatan yang hilang. Misalnya orang digambar memutuskan untuk melanjutkan sekolah saja, maka pada saat bersamaan dia kehilangan upaya dapat diperoleh dari dirinya dari bekerja. Jadi opportunity cost-nya adalah biaya kesempatan yang muncul karena mengambil sebuah pilihan. Selanjutnya ada alokasi. Alokasi hampir mirip maknanya dengan distribusi. Di dalam ilmu ekonomi, alokasi berarti bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Misalnya, seseorang memiliki uang sebanyak 1 juta rupiah, serta dialokasikan untuk membeli pakaian seharga 400 ribu rupiah dan makanan seharga 600 ribu rupiah. Keputusan untuk membelanjakan uang sumber daya yang dimiliki seorang tersebut merupakan perwujudan alokasi sumber daya. Selanjutnya ada teori ekonomi. Teori ekonomi atau analisis ekonomi yaitu ilmu ekonomi yang berusaha untuk menerangkan, menganalisis, dan menguraikan kejadian-kejadian ekonomi dan mengambil kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau dalil-dalil ekonomi tertentu. Teori ekonomi ini bertugas menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum. Teori ekonomi terbagi atas teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro.
Ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro juga biasanya disebut dengan mikroekonomi, yang merupakan cabang ilmu dari ilmu ekonomi. Mikroekonomi ini mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti pengaruh berbagai keputusan dan perilaku tersebut terhadap penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan cara harga menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal bersama individu pasar lain di pasar membentuk keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama. Selanjutnya ada ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan salah satu cabang ekonomi yang menitik beratkan pembahasan mengenai perekonomian secara keseluruhan. Dalam ilmu ekonomi makro adalah indikasi yang menjadi pusat perhatian dari ekonomi makro, yaitu variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, produksi nasional, konsumsi nasional, tabungan dan investasi nasional. Perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan melalui model ekonomi yaitu menurut circular flow atau lingkaran proses ekonomi menurut istilah J. Schumpeter, model ekonomi memakai asumsi yang pertama dalam suatu masyarakat hanya terdapat dua golongan, yaitu golongan konsumen rumah tangga dan golongan perusahaan atau produsen. Peran pemerintah netral, artinya pemerintah tidak campur tangan terhadap dalam perekonomian bebas. Dalam circular flow perekonomian ada dua sektor. Yang pertama ada faktor produksi, yang kedua ada balas jasa atas faktor produksi tersebut. Di dua sektor ini ada rumah tangga dan perusahaan. Berdasarkan gambar sebelumnya, arus barang dan jasa mengalir dari perusahaan ke rumah tangga diimbangi oleh arus uang yang sebaliknya mengalir rumah tangga ke perusahaan. Arus jasa faktor produksi dari sektor rumah tangga mengalir ke perusahaan dan arus ini diimbangi dengan arus uang yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai pendapatan yang diterima dalam rumah tangga. Dilihat dari seorang konsumen yang berada di rumah tangga maka disebut mikroekonomi. Sedangkan dilihat dari seluruh konsumen yang berada di perusahaan itu disebut makroekonomi. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.